Pauluslah yang telah mengalihkan ajaran yang dibawa Yesus kepada orang-orang Romawi. Walaupun sesungguhnya Yesus, Nabi Isa, mengkhususkan ajarannya pada orang-orang Yahudi saja. Sejak itu agama Kristen mengadopsi berbagai kebiasaan dan tradisi masyarakat pagan agar agama yang mereka bawa ini bisa diterima oleh mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya mobil datang pada. Astagfirullah, sungguh kasihan kita melihat ya ikhwah. Datang padaku. Ya mobil datang padaku. Ya mobil datang padaku. Nampaknya Saiful Ibrahim ini sudah cukup sangat tertekan ya Hafilah. Walaupun konsekuensinya adalah hilangnya orisinalitas, identitas, dan karakter asal agama mereka. Sejak itulah penganut Kristiani membolehkan orang tidak bersunat, padahal Alkitab sendiri menjelaskan betapa Yesus atau Nabi Isa tidak menyukai orang-orang yang tidak bersunat. Mereka menjadikan hari-hari suci kaum pagan sebagai hari suci mereka, antara lain tanggal 25 Desember hari Natal dan hari Minggu Sundai atau harinya matahari. Mereka juga mengalihkan pemujaan kaum pagan terhadap patung-patung dewa-dewi menjadi pemujaan terhadap patung-patung salib. Hukum pertama, jangan ada padamu Allah lain. Hukum kedua, jangan membuat patung berupa apapun yang menyerupai apapun yang di langit, di bumi, di air, di mana untuk disembah. Jangan bikin patung untuk seni, boleh. Bikin patung sembah tidak boleh. Termasuk mau patung Tuhan Yesus, mau patung Bunda Maria, mau patung Yusuf, mau patung Paulus. Kalau hanya aksesoris seni tidak ada masalah. Sembah tidak boleh. Dosa itu. Yesus dan Bunda Maria. Jadi tidak heran jika hal itu kini juga dilakukan di Indonesia. Hoi nenek moyang, mana petunjuknya bahwa kami harus diperintahkan menyembah kepada Yesus? Nenek tidak pernah membaca juga, cuy. Nenek hanya mengikuti kakekmu yang dulu. Loh, kalau begitu siapa yang ngajarin nenek? Nenek juga cuman ikut sama nenek. Nenek yang mengajarkan nenek dulu menyembah kepada Yesus. Jadi nenek ini hanya mendapatkan dari nenek juga. Ya iyalah, nenek gitu loh. Ya nenek ngajarin nenek menerima ajaran dari nenek. Neneknya diajarin sama kakek. Mungkin kakeknya kali belajar di Belanda dia. Iya, kenapa? Kakek udah tua. Dari mana anak kakek mendapatkan ajaran? Kakek juga cuma mendapatkan dari oma. Oma mana? Itu dikubur, udah tenggelam di bawah. Pentingnya saling hormati tradisi. Kami tidak mengangkat persoalan ini. Pentingnya saling hormati tradisi. Saya tidak mengangkat persoalan ini dengan maksud supaya para penonton dan kaum muslimin secara umum menjadi marah dan bersikap emosional atau mengamuk dan menimpakan sesuatu yang buruk pada umat Kristiani, ya. Karena bukan seperti itu tuntunan Islam, ya. Tapi kita khususnya para ulama perlu mengkaji ulang persoalan ini secara mendalam. Kita perlu mengangkat persoalan ini ke permukaan, menanyakan langsung kepada tokoh-tokoh Kristiani apakah yang menjadi tujuan mereka dengan melakukan ini semua. Pertanyaannya sudah banyak jawabannya, ya. Hanya saja kita masih bungkam, ya. Kita perlu menegaskan kepada mereka bahwa mereka tidak berhak
dan tidak sepatutnya mengambil apa-apa yang berasal dari tradisi Islam. Barangkali bagi umat Kristiani ya, originalitas dan identitas sama sekali tidak penting ya. Yang penting adalah kebohongan. Tapi kita mesti menjelaskan bahwa bagi kaum muslimin keduanya sangat penting. Walaupun umat Kristiani telah jatuh miskin dan bangkrut sehingga kehilangan perbendaharaan dari tradisi mereka sendiri ya, dan karenanya ingin mengambil dari tradisi lain. Mereka silahkan mereka mengambilnya dari tradisi selain Islam ya, silahkan. Tapi silahkan ya mereka meminjamnya dari Hindu ya, atau dari Buddha ya, dari Yahudi ya, atau dari tradisi agama lainnya gitu ya. Itu pun kalau masing-masing agama itu mengizinkan ya. Tapi jangan mengambil dari tradisi Islam. Hal ini bukan karena kaum muslimin pelit ya atau bakhil, tetapi karena pada setiap perbendaharaan tradisi itu ada hak dan posisinya sendiri yang telah diatur dalam Islam. Ketika istilah-istilah tersebut diambil dan dimasukkan dalam kerangka ajaran Kristen, maka posisinya telah menjadi jauh berubah dan hak yang dimilikinya telah tercerabut dari nilai yang sesungguhnya. Dan ini merupakan suatu kezoliman dalam Islam, sesuatu yang tidak ditempatkan sebagaimana mestinya, merupakan suatu kezoliman semakin besar ya kesengajaannya, maka semakin besar juga kezolimannya. Bila kami pertegas lagi persoalannya supaya lebih jelas, umat Kristiani menggunakan kata Allah di dalam Alkitab. Ini merupakan kata yang sepenuhnya bersumber dari tradisi Islam dan sama sekali tidak ada dalam tradisi Kristen, dalam ajaran Islam. Allah itu Esa ya, Dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Tapi kata Allah dimasukkan ke dalam Alkitab, dan pada saat yang sama dijelaskan bahwa Allah mempunyai anak, atau Allah merupakan salah satu dari 3 oknum pada Trinitas. Ini merupakan sebuah penistaan dan kezaliman yang besar ya. Dalam Islam, syahadat merupakan sebuah kesaksian dengan formulasi utama, berupa kesaksian bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah, dan kesaksian bahwa Nabi Muhammad merupakan utusan Allah. Tetapi umat Kristiani tidak mengakui Nabi Muhammad SAW kan sebagai utusan Allah. Jadi bagaimana mereka hendak begitu saja meminjam istilah syahadat sambil melucuti maknanya? Ini adalah sebuah kezaliman besar, kebohongan besar, penipuan besar ya. Demikian juga dengan istilah syafaat. Dalam istilah syafaat diberikan oleh Nabi Muhammad SAW ya, dan bukan oleh nabi-nabi yang lain, termasuk Nabi Isa alaihissalam ya, termasuk Nabi Isa alaihissalam. Apakah kalangan Kristen hendak mengambil kata ini sambil menyuruh manusia mengharapkan syafaat dari Yesus? Ini juga merupakan sebuah kezaliman. Gunakan istilah harus sesuai makna. Sekiranya mau menggunakan perbendaharaan kaum muslimin, boleh saja ya, asalkan siap untuk menerima dengan segala pemaknaan serta keyakinan yang ada di dalamnya ya. Jadi harus mengikuti maknanya, jangan dirubah-rubah. Udah mah Tuhan dirubah-rubah, ini maknanya dirubah-rubah. Astagfirullahaladzim. Kalau tidak demikian, maka janganlah mengambil sama sekali. Kalau umat Kristen ini mengatakan bahwa mereka sama sekali tidak mengetahui persoalan ini, maka kini kita telah memberitahukannya ya. Dan karenanya mereka harus mengembalikan kepada umat Islam dan segera kembali pada konsep-konsep dan terminologi mereka sendiri.
Kalau mereka melakukan dengan sengaja, dengan tujuan untuk mengacaukan identitas kaum muslimin dan dengan tujuan menciptakan kebingungan di tengah-tengah masyarakat, maka ini adalah sebuah kejahatan yang mesti dihentikan. Ini adalah sebuah kejahatan, ya. Sekali lagi, ini adalah sebuah kejahatan. Sudah menyebarkannya melalui penjajahan, kolonialisme, pembantaian, ya, pemaksaan pula gitu, ya. Nggak ada umat muslim penyebarannya nggak ada seperti itu, nggak ada, ya. Tapi yang terpenting dari itu semua adalah kita mesti mendidik generasi kaum muslimin supaya mereka memiliki pemahaman yang baik terhadap Islam dan supaya mereka memiliki ilmu agama yang memadai, ya, minimal ya mengetahuilah, membacalah, begitu ya. Sekiranya kaum muslimin memiliki ilmu yang cukup baik, ya, maka mereka tidak akan mudah terkecoh dengan taktik dan kamuflase yang dilakukan oleh orang-orang di luar kelompok mereka. Para dai dan ulama Islam perlu memberikan pendidikan lebih luas kepada kaum muslimin, khususnya yang berada di pedesaan, ya, serta mengangkat perekonomian mereka supaya mereka tidak mudah terpedaya dengan bujuk rayu pihak lain. Ini merupakan sebuah tugas yang amat mendesak bagi kita semua. Semoga Allah senantiasa memberi kekuatan kepada kaum muslimin dan memberi petunjuk kepada orang-orang yang belum memahami kebenaran. Jadi, umat Islam, berjuanglah terus, bersatulah, walaupun sedikit berbeda paham, tapi kita pasti bisa menyelesaikan hal ini, ya. Kita juga di internal masih banyak yang harus diselesaikan, ya. Masalah ini bukan ini saja yang kita harus bahas, ya. Seandainya umat-umat Kristen ini tidak menipu, ya, menghujat, ya, kita juga tidak akan bahas hal-hal yang seperti ini, ya. Membuang-buangkan waktu saja, ya. Kita juga di internal masih banyak masalah, ya. Syiah lah, Sufi lah, ya, liberal lah, komunis lah, segala macam, ya. Kita tuh harusnya bahas yang seperti ini, bukan bahas-bahas masalah kaum Yunani ini, gitu kan. Begitu. Terima kasih telah menyimak video saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Saya hanya manusia biasa. Saya begini karena ada yang memulai, ya. Karena ini adalah panggilan hati untuk saya, gitu. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.